Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai geng Lombok, apa kabar semuanya? Welcome back to my YouTube channel. Nah, kali ini ada inspirasi bisnis Lombok untuk kalian semua. Tapi siapa bintang tamu di inspirasi Lombok kali ini? Let's check it out. Gengs, ini dia bintang tamu kita di Inspirasi Bisnis Lombok kali ini. Yeay, ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan namanya, Alif ya, Mbak Umi Arofa Agustina. Biasa kita panggil Mbak Umi. Mbak Umi ini pemilik dari The Gili Kitchen. The Gili Cafe, The Gili Cafe karena yang satunya Medina Kitchen, ya kan? Nah, ini The Gili Cafe. Semua orang yang di Mataram rata-rata udah pada tahu Mbak Umi ini, udah pada tahu The Gili Cafe karena ini nih yang paling hits dari masakannya Mbak Umi. Jadi ini lumpur surga gitu ngomongnya. Ini emang enak banget, ini paling beda dibandingin sama toko-toko yang ada. Ini fresh, terus rasanya enak banget. Emang ini yang paling legend sih ya, kue basah yang salah satu kue basah yang Mbak Umi punya yang paling legend tuh ini gitu. Paling best seller. Ada salad buah juga. Kalau di aku paling favoritnya itu makanan ini loh, makanan ala cartnya, makanan kayak nasi kuningnya beda. Terus apa lagi nasi kebuli. Aku juga udah order soalnya gitu. Ada. Iya, pokoknya ada nasi kebuli dan segala macam. Nanti menu-menunya akan kita lampirin sama Instagramnya akan kita lampirin di sini, gitu ya. Di foto-fotonya sama Instagramnya di sini. Nah, kita akan bedah sedikit di inspirasi bisnis kali ini. Seperti biasa, kita punya beberapa pertanyaan, Mbak. Pertanyaannya yang pertama ada rapid test, kan lagi corona gitu ya. Rapid test, lalu nanti ada swab test, yang terakhir adalah challenge truth or dare. Gitu, siap? Insya Kita Allah. gali-gali semua informasinya ya, dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. So, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Dari kapan sih Mbak Umi buka The Gili ini, dan awal namanya emang The Gili Cafe or pernah rebrand? The Gili Cafe ini sebenarnya usaha keluarga, Mbak. Jadi usaha keluarga saya dan keluarga suami. Pertama keluarga suami. Gili ini mulai dari bulan Desember 2019. Tahun lalu ya? Tahun lalu sebelum corona dulu. Ini mulai. Jadi The Gili ini lebih tepatnya tanggal 25 Desember ini soft opening, Mbak. Terus habis itu grand openingnya tanggal 4 kalau nggak salah. 4 Januari. Ya, 4 Januari. Jadi kurang lebih sudah mungkin hampir 6 bulan The Gili ini jalan. Jadi baru sebulan buka tiba-tiba corona datang jadinya. Nah, itu saya yang bingung. Ini yang The Gili Cafe. Iya, The Gili Tapi Cafe. kalau yang Medina itu sebenarnya tetap ada, Mbak. Cuman saya rebranding lagi ulang seperti salad buah, lumpur surga itu saya rebranding jadi ke The Gili membawa aja. nama The Gili semua. Cuman Medina tetap ada Instagramnya. Cuman saya sudah tidak aktif di situ, Mbak. Karena sekarang dipusatkan jadi ke The Gili semua. Karena memang aku sempat bingung karena kan ada sebelumnya Medina Kitchen. Terus ada The Gili juga gitu. Jadi memang jadi pertanyaan, ini mau nge-rebranding atau gimana? Akhirnya jadinya nge-rebranding, cuman Medina Kitchen tidak hilang, Mbak. Pertanyaan the big question is, kenapa akhirnya dari Medina Kitchen yang udah jalan dari 2018 di 2019 diganti ke The Gili? Karena simpel sih alasannya, karena saya sama keluarga maunya membangun usaha The Gili ini bareng. Jadi saya harus merelakan Medina. Biar fokusnya ke The Gili jadinya. Hai cantik. Nggak apa-apa. Ini ada anak yang Mbak Umi nih di sini. Mau join nggak? Mau ikut di paku mama ya? Yuk biar belajar bisnis kecil-kecil. Dia suka sekali bantu kalau bikin salad. Jadi udah paham ya. Ini datang minuman khas juga di The Gili. Disuruh cobain. Ini apa, Mbak? Lemonade hangat. Wah, pas banget nih. Ini dingin sih. Tapi biasanya berarti lemonade ini bisa dingin, bisa dingin, bisa hangat. Pertanyaan berikutnya. Mbak, dulu pernah kerja kantoran nggak?
Pernah, dulu sebelum nikah saya kerja di konsultan, Mbak, sama kantor pemerintahan. Oke, Beb, pernah jadi ini ya, pernah kerja kantoran jadi pegawai gitu ya. Pegawai. Sekarang berarti totally resign? Resign, setelah menikah saya resign, Mbak. Alasannya? Alasannya karena waktu itu saya mikirnya mau fokus bantu suami. Oke. Karena kan suami ini lagi proses mau buka kantor notaris. Oh iya. Jadi terus habis itu saya hamil juga kan, Mbak. Jadi saya lebih milih resign. Oke, biar lebih fokus di rumah sih. Memang kebanyakan alasan kita emak-emak rumah tangga berbisnis prinsipnya adalah ya tadi biar waktu kita sama anak-anak lebih banyak. Kenapa memilih usaha seperti makanan ini? Karena yang kita tahu usaha makanan tuh banyak, salad buah juga banyak ya kan? Iya betul. Jadi ketika itu apa sih yang terpikir sama Mbak Umi? Kalau saya flashback ke belakang, Medina Kitchen kan dulu salad buah. Alasan kenapa saya salad buah, karena dulu pertama pindah ke sini kan, saya cari salad buah yang enak, nggak ada yang nemu gitu ya. Rasanya itu ya begitulah. Kayak susul lah rasanya gitu. Akhirnya saya sama suami, ayo coba yuk kita coba jual salad buah. Akhirnya kita ngeracik sendiri sesuai lidah. Ya awalnya nggak seperti sekarang Mbak, rasanya ada yang namanya kritik saran pasti. Iya pasti proses ya. Proses berubah rasa. Dari situ mulai dikenal. Banyak yang bilang beda nih saladnya, beda. Nah dari situ orang bilang kalau cari salad buah enak di Medina Kitchen. Kalau bisnis itu memang harus dari, terutama makanan, harus dari mulut ke mulut sih. Karena taste ya, dirasa kalau enak ya orang pasti pesen lagi. Aku seneng ya interview di kafe-kafe atau di rumah makan ya, tiba-tiba datang lagi makanan, tadi lemonade, terus ini. Oke, ini dia nasi kebuli yang tadi kita bahas di pertama. Ini nasi kebuli ayam ya, buat orang yang nggak bisa makan kambing, punya pilihan tetap bisa merasakan nasi kebuli tapi ayam gitu. Makasih Mbak. Kita ke pertanyaan berikutnya ya. Tadi, bukan pertanyaan berikutnya, menyambung, lupa ke distract gitu. Tadi Mbak Umi bilang ya awalnya membuka usaha makanan karena mencari salad buah yang enak kok susah, akhirnya bikin, terus akhirnya berkembang sampai sekarang. Rahasianya kalau mau berkembang memang mulut ke mulut ya, itu biasanya paling efektif. So, kenapa namanya, karena ada dua brand, kenapa namanya dulu Medina Kitchen dan kenapa The Gili? Medina anak saya. Oh, Alika Putri Medina. Karena panjangnya Alika Putri Medina. Saya pikir karena namanya Umi, terus biar agak-agak nuansa Islami jadi Medina gitu. Ternyata ya karena anak saya namanya Medina Kitchen jadi. Lalu kenapa The Gili? The Gili itu singkatan dari 3 nama anak dari ibu mertua. Dani, Dian, dan Putri Amalia. Oh gitu. Jadi The Gili. Jadi The Gili. Karena The Gili ini usaha keluarga. Ya, bersama Umi ini salah satu pengusaha yang terdampak juga dengan COVID ini. Ya tadi kafe yang baru buka di Januari 2020, akhirnya mau tidak mau di Maret harus hold down, nggak bisa buka lagi gitu ya. Padahal baru berjalan 2 bulan. Balik modal pun mungkin belum balik karena kan pembangunan dan segala macam gitu. Berarti strategi apa yang Mbak Umi lakukan yang paling signifikan atau yang paling efeknya paling dampaknya paling oke di yang perusahaan? Kalau saya ini dulu kan kalau open order kan jarang terima nasi kotak. Saya baru ini Mbak akhirnya membuka itu ya. Jadi menu-menu itu ada yang akhirnya di discontinue, ada menu baru yang akhirnya best seller. Contohnya menu lama yang discontinue apa? Ceker mercon, padahal itu banyak suka juga. Kenapa discontinue? Karena bisa dibilang saya nggak bisa fokus mempromosikan juga karena lebih ramai pesanan nasi kuning, nasi kebuli, ayam geprek, bihun. Jadi ceker itu tenggelam akhirnya salad buah ya gitu akhirnya. Nah saya mikirnya mungkin ceker mercon akan saya hold on dulu. Ketika nanti sudah buka akan saya keluarkan lagi karena itu juga salah satu menu Medina Kitchen. Yang andalannya. Andalan. Jadi strategi yang Mbak Umi lakukan mau nggak mau adaptasinya itu adalah yang tadinya nggak pernah buat tumpeng dan nasi kotak, ya sekarang akhirnya membuat nasi kotak dan tumpeng ya. Nggak apa-apa, orang omsetnya juga oke. Berarti nanti kedepannya kalau udah buka tetap juga akan saya jalan. Oke, 2 pertanyaan lagi, ya terserah gue juga sih mau 2 pertanyaan atau enggak. Oke, beberapa pertanyaan lagi di rapid test ini. Selama pandemi omset turun nggak? Atau malah meningkat? Alhamdulillah meningkat. Alhamdulillah meningkat ya, karena tadi yang kotakan, tumpeng itu ya. Kita terima orang. Jadi The Gili sekarang kayak palu ketok magic apa lu mau gua ada. Kalau nggak ada, apa lu mau gua ada. Mbak bisa buat ini nggak? Bisa. Gitu. Pokoknya hamil 1 jangan mendadak. Ya, cakep tuh.
Terus, oke. Mbak, tips buat teman-teman yang mau mulai usaha apa? Yang dari pengalaman jatuh bangunnya mungkin atau apa gitu. Apa sih tips buat teman-teman? Jangan banyak rencana. Jangan terlalu banyak planning ya. Eksekusi langsung aja, kalau ada ide nggak usah di-share, langsung eksekusi. Terus apa namanya? Ya kita pasti punya kompetitor, tapi menurut saya jangan terlalu over dekat dengan kompetitor, karena kita tidak tahu Mbak, suatu saat bisa saja kawan jadi lawan. Betul sekali. Uang itu kadang-kadang memang bagus, tapi kadang-kadang setan juga gitu. Dunia bisnis tuh saya selama dari tahun 2018 sampai sekarang udah sampai bisa bilang gini, dunia bisnis tuh keras kayak gitu. Jadi harus mental kuat, nggak usah baperan. Dulu mungkin awal-awal saya jualan saya gampang baper. I've been through. Aku juga pernah di posisi itu gitu ya. Memang harus mengalami fasenya. Pengalaman paling pahit atau paling buruk yang dialami selama berbisnis apa? Aduh Mbak, saya nggak bisa cerita gitu. Tapi menyakitkan sekali, dan itu sebelum Digili bangkit Mbak. Oke, pengkhianatan atau kerugian? Lebih ke pengkhianatan. Oke, biasa rata-rata cerita dunia bisnis seperti itu. Begini Mbak, sebelum naik kelas pasti ada ujian. Betul. Jadi saya dulu tuh sampai sempat Medina nggak bisa jualan apa-apa, sampai sempat mau tutup rasanya. Bukan bangkrut sih, saya sampai nggak mood mau jualan. Tapi ya itu sebelum Digili dong. Karena moodnya hilang ya. Terus saya mikir, Digili mau buka, ini mungkin waktunya saya buat lanjut. Oke. Akhirnya itu bisa dilalui semua ya. Dan alhamdulillah rezeki malah makin lancar ya Mbak. Ya insya Allah Mbak. Pokoknya prinsipnya melancarkan rezeki orang, insya Allah gitu. Iya betul. Aku juga prinsipnya tuh teman-teman. Oke, rapid test kali ini mantap banget. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman karena intinya dari rapid test ini, pertanyaan ini adalah ya tadi seperti Mbak Mening yang bilang, branding itu penting. Terus yang kedua adalah patah menyerah ya Mbak, walaupun ada pengkhianatan dan segala macam, walaupun mood hilang tapi tetap akhirnya bangkit kembali. Yang ketiga, jangan kebanyakan plan, eksekusi langsung. Dan jangan pernah terlalu banyak share ide bisnis di betul, karena nanti bisa jadi orang lain yang ngambil ide kalian. Tapi nggak apa-apa juga jadi amal kalau kalian memang ikhlas, ya kan? Ya, tapi kalau enggak, ya sebaiknya jangan di-share gitu. Oke, kita masuk ke swab test. Mbak Umi, di swab test ini jawab tanya cepat. Jadi dijawab cepat ya. Saya bertanya, Mbak Umi jawab cepat, hitungan ketiga paling telat telat dijawabnya. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Are you ready? Insya Allah. Oke. Kerja sendiri tapi apa-apa harus sendiri, punya pegawai tapi lemot. Kerja sendiri. Kenapa? Karena ya itu makan waktu kalau punya pegawai yang Oke. Cash flow atau aset? Cash flow. Oke. Branding penting apa enggak? Branding. Kenapa? Karena biar dikenal sama orang, jadi orang punya mindset di pikiran cari ini ke sini gitu. Oke, betul. Jualan dulu apa branding dulu? Saya jualan dulu. Kenapa? Karena kalau branding kan lama gitu, butuh uang banyak juga. Iya itu, jadi ketika sudah ada modal baru saya rebranding. Oke. Online, jualan online apa jualan offline? Keduanya nggak bisa. Nggak bisa. Boleh ya, dua-duanya aja. Kenapa? Karena bisa menunjang satu sama lain. Ketika online sepi, offline rame, offline sepi, online rame. Kalau paling disukai online atau offline? Saya lebih suka online. Karena ada waktu untuk menyiapkan. Oke, siap. Thank you. Saya tesnya. Yeay. Main challenge-nya truth or dare. Pertanyaan ini boleh dijawab kalau memang bisa jawabnya, atau tantangan kalau memang nggak mau jawab. Nah, tantangannya itu nanti makan ini, tapi nggak pakai sendok. Jadi kalau misalnya saya kasih pertanyaan terus Mbak Umi ngerasa nggak bisa jawabnya, berarti ambil tantangan. Tantangannya ya ini berarti makan ini tanpa pakai sendok. Oke. So, kita mulai. Ada 4 pertanyaan. Customer paling nyebelin gimana? Ciri-cirinya atau? Ya boleh ciri-cirinya, nggak usah sebut nama. Sudah kalau pesen WA terus kalau dikasih tahu-tahuan tiba-tiba hilang, itu paling nyebelin. Ya. Oke, dia nggak ngambil tantangan karena masih bisa dijawab. Berikutnya, saingan yang paling nyebelin. Waduh, udah sebut nama kan? Ya oke deh, nggak apa-apa deh, nggak dikasih tantangan jadinya. Oke. Paling nyebelin yang kayak gimana? Gimana ya? Jawab atau tantangan?
Aduh, tantangan aja. Tantangan aja nggak mau dijawab. Oke. Ini Nanti takut menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Bisa? Dia makan masakannya sendiri. nggak boleh, nggak ada kamera ya? Boleh di kamera. Saya malu nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Oh gitu taktiknya kalau nggak pakai sendok ya. Mau. Habis. Oke, aku udah nemu taktiknya makan rumput surganya kalau nggak pakai sendok. Pencet up gitu. Oke, omset paling tinggi, jawab atau tantangan? Saya jawab aja. Oke, Pernah sampai 60. 60 juta sebulan. Iya. Omset paling tinggi ya. Oke, berikutnya kebalikannya, omset paling rendah atau paling minus berapa? Jawab atau tantangan? 7 sampai 8. 7 sampai 8 juta Jadi hanya cukup untuk gaji. operasional. Untuk operasional. Itu yang paling rendahnya. Iya. Oke, udah dijawab semua sama Mbak Umi ya. Thank you Mbak Umi buat inspirasinya hari ini. So buat teman-teman semua, ini fun-fun aja, kita ngobrol-ngobrol santai. Semoga bermanfaat buat teman-teman, terutama teman-teman yang mau memulai bisnis atau yang sudah punya bisnis usaha makanan. Kalau nantinya kalian mau tanya-tanya bisa langsung DM juga ke The Gili, mau order juga bisa ke The Gili Kitchen atau juga bisa kasih pertanyaan di kolom pertanyaan di YouTube buat di next inspirasi bisnis Lombok yang lainnya. Oke, saya Septia Erianti. Saya Uni. Pamit Alika. Ini Alika. Kita pamit undur diri dulu. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah. Bye-bye, Kak. Gitu. Dadah.